Sherly siapa nama lengkap? Sherly Al-Zahra. Agak mepet-mepet semua. Sorry. Kamu campuran Eropa sama Arab. Lahirnya memang di Timur Barat. Iya. Nah ini perlu Anda pahami dulu. Yang diajarkan Bapak tadi kan dikhususkan untuk orang dengan gangguan CNS, misalnya CP ataupun stroke. Padahal si Sherly ini kan normal. Normal, komplit, anggota gerak ya komplit. Ya komplit. Ora songo-songo ya satu sebenarnya komplit. Paham toh? Yang artinya apa yang saya tunjukkan itu nggak akan ada di respon. Tahu saya? Dia normal semua. Tapi kalau ini kena masalah, misalnya dia CP gitu ya, maka yang saya tunjukkan itu responnya ada. Contohnya ini RIP pada pola spastik fleksor lengan. CP itu kan begini. Ya, gini Pak. Seperti ini tangannya, kakinya biasanya gini, ini begini. Untuk turunkan seleh baik, ujung ini terus, tapi ngecenteng gitu. Nah, tapi ditaruh aja gini. Kalau seperti ini kan susah tuh saya mau nurunkan, paham tak? Kalau secara konvensional itu istilahnya coro bodoh, ya kan? Gampang coro bodoh. Coro sederhana itu adalah penurunan spastis itu dengan penguluran pasti dia kendor. Itu pasti. Buktinya apa? Kram. Kram itu untuk dia nurunin dengan diulur. Kalau kram itu kan hanya kelompok otot kecil. Ya enggak? Spastis itu sifatnya gede. Seperti ini. Kalau kamu ulur satu-satu, lama toh. Silakannya lagi spastis itu kalau ada stimulus yang itu bisa direspon lagi. Jadi baru tadi diturunkan sini, tak tahu cara gerakannya kita rodo nggak pas, bangkit lagi gitu loh. Tahu tuh maksud saya ya? Karena itu tidak kayak apa magic ya. Simsalabim abrakadabra, hus mari, nggak gitu. Paham ya? Tapi kita itu kan menanamkan pola di sini loh. Anda harus memahami. Otaknya ini tak cuci, istilahnya. Tak tanamkan pola baru. Nah, kalau komputer itu gampang diprogram. Ya kan? Nah kalau otak kan lama. Masuk lama Pak, tak kasih sampling. Memprogram bayi bisa jalan butuh waktu paling cepat 10 bulan. Ya, iya. Ini contoh sederhana ya. Nah kalau bayi itu kan menurut teori tabula rasa itu kan otaknya masih seperti lembaran kertas kosong. Kalau kosong nulisnya gampang nggak? Gampang, ditulis apapun cepet. Lah kalau segede kamu itu otaknya bener-bener kertas kosong atau enggak? Kertas penuh catatan. Ya enggak? Udah terlalu banyak di sini itu memori yang kau simpan. Sehingga susah banget membentuk itu. Belum. CP kan juga gitu. Cenderungnya dia menjadi abnormal. Abnormal itu semakin hari semakin kuat di sini itu catatannya. Sesuatu yang tidak normal kalau terpelihara ya terasa normal. Ya enggak? Ada yang kaum muslim setiap tahun mesti ada puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, betul? Kita pakai RIP berupa ekstensi dari leher. Kalau bayi enak dipangku saja selesai. Pak pangku, ya ada boneka, tolong ambilin boneka segede itu.
saya pangku dalam posisi terlentang. Tinggal kepalanya tak turunkan ini selesai jadi kepala ekstensi. Ini jadi kendor. Tadi yang seperti itu ini kendor. Enak tak? Tinggal saya gerak-gerakkan kan dia bebas. Kalau segede ini kan susah mangku segini. Ya enggak? Gimana seterusnya loh? Kan CP-mu nanti ketemu tuh belum tentu bayi loh. Udah 15 tahun biasa. Dulu itu saya pernah punya pasien 13 tahun bayangin. Tak bawa ke sini kebetulan untuk bisa fitting. Belum bisa apa-apa. Makan aja masih pakai sonde. Itu loh, sonde. Untuk tanganmu seperti ini. Ya, masukkan di pangkal lehernya ini. Berbaring aja. Dengan seperti ini terangkat toh, kepala menjadi ekstensi. Udah jadi kendor. Enak lah, apa akhirnya? Nah, tinggal Anda latih di sini bisa. Nah, atau ambilkan itu Mas. Ganjele lubang itu. Sip. Waduh. Taruh aja di sini. Stop. Nah. Loh, jadi ekstensi ta. Bisa pakai alat bantu ta? Nah, Anda tinggal latih ini. Nah, udah kendor semua. Tinggal digerakkan. Ingat, kalau orang spastis gerakanmu harus slow. Jangan sampai ada sentakan. Sentakan itu akan merangsang timbulnya spastis. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Gerakan, ayo diangkat sini deh. Anda bisa pakai mainan, coba mainan icik-icik. Nah. Nih. Kan enak tuh akhirnya seperti ini kita bantu. Caranya gimana? Tunjukkan, lihat ini. Dia mulai tertarik tuh, sentuhkan ke tangan, seret. Nah, dia berusaha untuk ngambil, terus ambil. Awalnya nggak mau dibantu dengan begini. Jadi gunakan yang poin keempat ada toh. Gunakan permainan. Ini contohnya ya. Kemudian kita juga bisa cara kedua dengan ekstensi terang. Terang tahu nggak? Terang terus terang. Terang tahu nggak? Apa? Vertebrae. Nah, ini berarti saya naikkan lagi di sini ini. Nah, yo. Indah geser ke bawah. Nah, kalau ini tadi di boneka ini berarti saya akan tinggal naikkan ke atas sehingga dari ekstensinya terangnya begini dah. Tekan ini sehingga ini jadi ekstensi. Kanan firma. Pakai RIP itu. Atau eksorotasi bahu. Bahu atau bau? Bahu ya, coba bau. Anda lihat, kelamaan kemeng. Ganjelnya tak taruh begini, ya, di antara skapula bagian proksimal, ya, di antara spina skapula. Dampaknya apa tuh? Pasti ini jadi retraksi tuh. Ya enggak? Nah, dengan retraksi posisinya si bahu ini. Dengan retraksi kan gampang tahu akhirnya, tinggal tak putar begini. Set. Jadi ikso. Lebih mudah mengiksokan. Udah kendor dia. Terus Anda bisa tambah ini. Kalau dia begini, ini aja boleh. Ekstensi siku. Udah kendor ini nanti. Kalau saya sih nggak suka yang itu. Saya lebih senang daripada yang ini, ngapain, penting yang ini. Kalau saya mau nambah biar ada gerak membuka, spontaneous movement. Gampang, setelah ini ekstensi tak horizontalkan ABD.
dia buka ya, nah, gitu kan enak tuh. Bahkan buka tangan. Kalau dia sudah gede, kasih aba-aba. Apa tujuannya? Supaya dia ada usaha membuka, padahal dia akan ada respon masih spontan. Paham tak? Tapi kan berusaha dia menyadari, buka iso, kan gitu. Kalau bisa, semangat nggak anak ini? Semangat, itu penting. Feedback itu harus Anda berikan. Loh bisa toh, pinter kamu. Nah, seneng dia. Itu ya. Nah, itu tak cukup enak, rapena ya tuh ya. Makan selatan itu tidak bisa. Oh, detes. Kemudian untuk extensor trunk dan neck kita pakai RIP-nya flexi hip. Pada kasus yang terutama atetoid itu dia gini nih sampai. Paham ya? Tapi gini loh. Ekstensi banget terangnya. Untuk ngendorin itu bagaimana? Cukup saya lewat tungkai. Tak tekuk gini, set. Terus tak fleksiin, tekankan ini. Nah, ini aja. Udah ngendor nanti. Sebenarnya kalau ditonton iya. Dia lihat ini kan sebenarnya kayak mundur tuh. Bagian saya mundur tuh. Yang otomatis kan dia kendor. Paham tak? Nah, RIP-nya hanya kayak gitu. Jadi Anda nggak perlu repot-repot, untal-untal dipekok-pekok itu apa dipekok-pekok. Dipaksa ditekuk atau berine. Maksa itu kan nggak ada yang enak kan? Enak nggak? Dipaksa itu nggak ada enaknya. Mending pakai RIP. Itu ya. Cara lain. Ini ya. Cara lain tuh untuk ngendorin trunk tadi, Anda proporsikan shoulder girdle. Caranya gimana? Saya pindah ke atasnya gini. Pegang dari belakang begini. Sudah santai aja. Saya angkat gini. Ya. Bahunya saya udah kendor lagi truknya itu. Yang tadinya kenceng itu jadi kendor. Gampang banget toh RIP-nya. Terus cara lain, yakni dengan ABD hip. Biasanya tak kombinasikan dua-duanya, fleksi ABD. Kalau saya enak gitu, jadi gampang kaku badan. Cara saya biasanya gini, ini saya tekuk tadi toh. Fleksi ABD, geraknya ke sana saya. Ya, jadi fleksi ABD itu lebih enak langsung, cepet banget. Nah, langsung dua cara. Itu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh. Yang untuk extensor trunk dan tungkai itu ada retraksi. Nah, kalau retraksi kan gampang lagi tadi. Ya. Dan itu mau gimana? Ada. Ya. Tak ganjel gini. Sudah retraksi tuh ini. Otomatis. Anda tinggal tambah tekanan di sini, pelan-pelan aja. Kalau dia kurang retraksi tekan. Terus lemes saja jangan lawan. Nah, seperti ini sudah jadi kendor banget. Sehingga trunk dan tungkai yang tadinya gini, ini jadi bisa rileks. Kalau sudah rileks kan tinggal fasilitasi gerak-geraknya. Itu ya. Cara lainnya adalah dengan fleksi dan ABD hip sama. Tadi. Oke. Sekarang RIP. Sorry.
kayak point of control. Fungsi kayak point of control adalah titik kunci untuk mempengaruhi sisa anggota kan gitu kan, dan bisa memfasilitasi. Kalau kayak point of control itu fasilitasi, fungsi utamanya RIP untuk inhibisi. Inhibisi itu menghambat. Apa yang dihambat? Pola-pola sinergis yang abnormal. Bahasa sederhananya pola spastisitasnya. Itu aja, itu bahasa sederhana. Nah, pola sinergis abnormal itu ini loh. Ini abnormal. Ini kan namanya pola spastis. Dihambat pakai tadi RIP. Ini tak puter aja ke exo kendor semua. Oke ya. Lalu ada kayak point of control, misalnya untuk kepala. Ya. Ini mirip banget dengan mekanisme dari symmetric tonic neck reflex. Oke, untuk memfasilitasi supaya tungkainya ngangkat, lengannya ngangkat, maka nanti ini posisinya berubah gini dulu aja. Ini juga mana dagumu dong. Cukup saya angkat kepala, tes, angkat dua-duanya. Titit lurus. Diangkat di sini. Iya, gitu loh, Bro. Ya. Tangannya juga, yuk. Angkat. Nah. Itu maksud saya ya. Masa yang kecil itu lebih ringan deh ngangkat, gede-gede itu kan kabotan. Kayak itu kabotan. Arpe ngangkat ini masih lepas nggak malah kepalanya repot. Masanya rodangan deh. Paham ya? Jadi cukup saya ekstensikan kepalanya ini yuk, tangannya. Nah, jadi dia ada memfasilitasi gerakan untuk mengangkat semua seperti ini. Gerakan kayak gini itu gerakan basic dari bayi. Bayi itu kalau ada posisi tengkurap umur 3 bulanan gitu, sukanya gini-gini nanti. Gerakan basic itu berarti malah yang terlentang, gerak-gerak gini. Paham tak? Jadi gerak gini itu seperti gerak berenang. Bisa berenang nggak? Nah ini cuma kepala ini bisa Anda lakukan pada posisi duduk juga bisa. Duduk untuk sana. Kalau duduk seperti ini misalnya, dia itu delalah, mohon maaf, kamu bungku odol terus seperti ini. Ini kan susah, ya. Ini lepas saja. Biasanya gini, akhirnya dia kan gitu toh, nggak bisa tegak toh kepalanya. Iya. Kalau CP di gini ya gini sambil. Nah, itu ya CP tukas, cebok air ngecasan tuh. Rasa ketutup CP ya. Nanti kayak gini nih, Anda tinggal ekstensikan ke kepala seperti tadi. Dengan ekstensi nanti ini jadi tegak. Kenapa? Jadi negakkan ini tuh nggak perlu repot-repot, Anda cukup dengan kepalanya diekstensikan dia otomatis tegak. Nah, untuk mempertahankan nanti Anda bisa nambah, sadarkan ke badanmu. Ya, Anda ini ada sternum toh, bisa Anda tekan di sini. Nanti dia rada ke sana ada hama. Pandangan dia lebih luas jauh. Dengan pandangan luas, stimulus itu semakin banyak. Ya enggak? Ini jadi kendor semua. Nanti tinggal mainannya mana? Nah, depan cermin, kan ada cermin itu malah latihan pediatri. Tekan di sini, diambil sih. Ayo.
Itu ya contohnya. Terus sekarang fleksi kepala. Fleksi kepala itu untuk inhibisi extensor spastis. Kalau ini caranya biasanya kita pakai geser madep sana boleh. Ini kan. Kalau bayi itu sukanya saya gampang aja, gini aja. Bayi ini nelek. Buang air besar metune pulih ya. Ora kayak kowe ya. Ireng ya. Iki mau main trek. Kenapa dicingkat? Kayak ora dijahit. Ya. Hah? Dijahit ngono to ya. Seperti ini ya, ini rada munduran dong, kantong kurung. Nah, seperti ini. Bangku gini, tinggal Anda tekan kepala ke bawah. Ya, itu sudah RIP fleksi kepala. Dampaknya ini nanti semua akan fleksi. Ini, jadi nekuk kayak gini loh. Nanti ini juga akan fleksi, nekuk gini. Dengan saya fleksikan begini. Kalau bayi kan enak. Kalau mangku ini terlalu lebar, satu aja mangku ini. Ya. Atau kita pakai roller. Kenapa orang ini kayak guling ngatas gitu loh, rupanya ireng. Ya, garine. Sebelahmu Pak Sarif. Sing ireng kan ndok, rasi biru kok. Hitam. Saf yang di atas. Bukan itu yang hitam gede. Mulai ramah nanti. Itu 30 dosen nih. Ini ya, biasanya ya. Tak suruh tengkurap gini aja, ditengkurap di sini. Enggak enak banget. Karena Aurat. nanti tinggal begini, ya, awalnya begini kan. Tinggal dorong aja ke depan. Di fleksi kita. Nanti cara eksesinya juga seperti ini aja, angkat aja kalau itu. Kita sukanya pakai alat bantu roller gini. Enak nanti, karena ini tuh enaknya bisa untuk latih duduk sekalian, straight, duduk. Nah, roller namanya. Enggak boleh yang gini. Wah, 0,5 Cs. apa dong orang kuwi? Kan mendekat kok. Nah, maju lagi. Ya, kalau pas aja ini, nah, seperti ini contohnya. Ya, nanti aja dong. Tinggal saya putar Anda lihat yang terjadi. Belakang, ini kabut tenang. Nah, malah ini salah. Nggak usah pakai matras ini tuh, maksudnya bawah ya. Ini kan berarti lembek toh, gitu ya. Ya wes. Kasih trik-triknya. Fleksi kepala itu juga bisa dibentuk fasilitasi kontrol kepala. Kalau posisinya duduk, yo duduk sini dong. Duduknya kakinya di depan, atau mundur lagi, ojo silo. Bayi itu nggak ada yang duduk bersila. Fleksi. Ini fleksi. Tekuan iki. Nah, apinya juga. Nah, bayi itu linggih ngene iki cacute kuwe. Silo. Biasanya kontrol kepala yang jelek, dia itu paling jatuh. Seperti ini. Malah dia jatuh. Untuk angkat ini nggak perlu diangkat seperti ini. Justru saya dorong lagi ke arah fleksi. Dengan saya dorong fleksi itu saya lepas, pasti dia malah tunggu naik. Nah, gitu loh. Tujuan saya. Paham tak?
Jadi kalau bayi tadi dulunya gitu tadi, justru Anda dorong aja tambah, nanti dia akan responnya ngangkat. Responnya seperti itu. Yang ramudeng kan biasanya itu, gini tuh. Terus dagumu dipaksa gini tuh biasanya. Karena kosong tuh maksa, nggak enak tuh maksa itu. Mending biar spontaneous saja. Ini malah saya dorong. Set. Kalau bayi kan cekel gini aja gampang. Set gitu. Dorong gini, artinya ini akan terjadi pengeluaran kelompok extensor sehingga dia narik malah. Itu ya. Juga ini kalau kita lakukan pada saat dia berdiri, pada kasus atetoid itu akan menginhibisi hiperekstensi hip dan knee. Anak ateto itu kadang seperti ini loh kalau diberdirikan. Kan nggak bisa jalan lagi deh. Ini hiperekstensi semua. Iya yang melakukan ini lagi. Nah, ini udah kata kau. Oh iya. Supaya dia bisa tidak seperti ini. Solusinya adalah kepala Anda fleksikan. Dia kendor akhirnya. Dengan kendor, ini kendoran Anda tinggal latih jalan bisa nanti. Kuasai dulu berdirinya, jangan berjalan gesa-gesa. Berdiri ini dia bisa menikmati itu. Ini akan memberi stimulus pada proprioceptor di sendi-sendi tungkai, merasakan posisi berdiri. Jadi yang tadinya degek ini solusinya cukup Anda fleksikan. Nanti setelah kedorong, pelan-pelan Anda angkat gen pandangannya ke depan. Kalau dia nanti pas diangkat gini, aman tuh awalnya, foto kaget dia nek, meneh, gitu ya. Ya. Wah, enak di model cita ya. Sementara depan tadi model bunga. Depan kan saya suruh ngajar pediatri biasanya, nyambung. Iya. Ora apa-apa kowe cuti. Iya, oke banyak ya. Kelas ini banyak kecil-kecil. Banyak toh? Banyak. Ngapa nilai kami kecil? Banyak. Banyak. Kalau Mbak Bu. Yo cilik. Namanya waduh. Oke. Kemudian untuk key point of control adalah arm dan shoulder girdle ya. Ini yang kedua ya. Jadi lengan dan shoulder girdle. Ini bila kita lakukan gerak protraksi, maka bisa berefek untuk menghambat extensor spasm pada atetoid. Saya sudah tak singgung toh, tipe CP kan banyak banget. Salah satunya atetoid. Atetoid itu ada banyak jenis juga. Yang tipe spasm atetoid itu nganyone banget, kenceng, wes. Berarti kayak apa? Batang besi gitu. Luar biasa kakunya. Nggak usah repot, ngendorinya cukup dengan gerak endorotasi shoulder girdle protraksi. Caranya gimana? Nah ini endorotasinya kan lengan toh, protraksinya kan shoulder girdle, berarti saya megangnya dari sini, saya putar aja ke sini. Nah ini dan protraksi langsung kan, nah, ini udah kendor dia nanti. Yang tadinya kenceng dia akhirnya gerakan begini aja. Set. Kalau sudah kendor, baliknya pelan-pelan, ojo oke cuma ya, perlakuannya tuh lembut. Paham tak? Nah, perlakuan pada anak sip itu harus lembut, nggak boleh anda kasar. Nah saya kan orangnya lembut, nggak kasar. Kalau omongannya sih keras. Ini pelan-pelan.
kan. Nah, kalau sudah kendor kiri enak, nanti tinggal latih ADL-nya kan sesuai skemanya kan begitu. Latih untuk tangannya gerak ke atas. Maka sebenarnya ideal melatih anak CP itu individual dulu, nggak boleh campur dengan yang lain. Di situ banyak salah kaprah. Satu ruang terapi limo nyekel bayi kabeh ono senang iso sendiri anu kan dia terlalu banyak stimulasi itu. Akhirnya dia terbangkitkan terus. Pasti kita ada orang jerit aja dia ngek ini kok. Harus suasana dibuat tenang. Udah salah kaprah itu. Memang nanti kalau sudah oke, ada saatnya dia kelas exercise istilahnya bareng-bareng. Tapi kan kalau konsep inhibisinya kan dia harus individual dulu. Nanti banyak yang salah settingan, tak pakai lain. Biasanya kalau saya data tak, ini salah. Kita Pak, gimana harusnya? Kamu boleh punya kayak gini ini, tapi juga harus punya ruang-ruang untuk terapi individu. Jadi kalau yang inhibisinya individual dulu. Setelah nanti sudah bisa terkendalikan, mau secara general rame-rame boleh. Kemudian eksorotasi dengan elbow ekstensi supinasi seperti cara geraknya, ya. Ini ya, yang ini eksorotasi elbow ekstensi supinasi. Seperti aja. Dari begini putar aja begini, straight. Udah selesai. Kalau Anda tambah gerak seperti ini, buka gini. Ya mata? Jadi untuk melatih buka jari-jariku rasa repot-repot. Anda cukup gemondok gini, putar ke arah supinasi, gerakkan ke arah gini, buka otomatis. Set. Keren tak? Daripada gemong, buka satu-satu angel. Itu ya. Jangan satu-satu. Buang-buang waktu. Kemudian untuk elevasi kedua lengan pada posisi exo itu begini saja. Set. Ya, kita posisikan exoton dua-duanya. Jadi biasanya saya dari atas ini exokan dulu begini ya kan, terus saya angkat. Jadi ngangkatnya itu posisi exo, pasti dia akan mendorong. Tapi kalau dia pasti posisi endo Anda angkat nggak kuat kadang-kadang. Terus pastinya kan nongol, putar dulu exo angkat. Ya, jadi mengangkat lengan pada posisi enak ini, sehingga ini pula lah yang sering dilakukan kalau kita nitah bayi. Berdiri dulu, latih jalan dulu dengan dititah, yo. Ini dong, sana. Umumnya kan begini biasanya nitahnya diketik gini toh. Enggak begitu, saya eksokan, saya angkat. Nitahnya di sini. Ini posisinya exo, Anda. Nanti tak kasih teknik lain ada di situ. Jadi ini diposisikan exo kan ini, angkat pegangannya begini di atas jalan. Karena posisinya udah kendor dia. Itu ya. IGC. Ada lagi cara nanti. Nah. Di horizontalkan ke belakang. Nih yang E ya. Caranya gini, kalau ini tidak diangkat tapi saya exo, terus saya silakan ke belakang begini. Ini untuk melatih jalan. Mundur sendok. Ya jalannya tinggal begini, posisikan exo, ini gerakan ke belakang gini kan, Anda dari belakang tinggal set. Lebih enak. Nah dia nggak berontak. Maksudnya nggak berontak itu nggak nongol sepas. Ya. Kalau gede gimana Pak? Mundur rendo. Kalau gede orangnya, misalnya pada kasus stroke, tak jepit begini. Tak jepit. Paham tak?
Saya makanya di sini akhirnya. Inilah yang akan fokusnya. Lengan ini tak jepit untuk memblokir spastis. Tangan saya dipanggul ini untuk menstimulus melangkahnya. Set. Ini saya kasih dorongan loh ini ya. Ya, kiri ini tak dorong ke depan. Set gitu loh ya. Ojo seleoran to nduk koyo wong ngombene jek sesuk mendeme saiki. Ya, gimana? Udah janji sama dia nanti sesuk orang ngombe ciu. Mendeme saiki esuk kira mendem ngono. Nah, ya. Nah, berbarengan. Buka jari-jari itu ada cara lain selain dengan diagonal. Ya. Kurang rono, baru masa cilik wae terus sak nggon mesti nyandak ya ora mesti nduk. Ini ya. Cukup tangan ini tak buat ke arah supinasi. Set. Genggam mesti nduk. Genggam. Ya. Supinasi. Set. Supaya buka ibu jari tak gerakkan ke arah ABD. Set buka. Nah, gitu loh. Hanya gini aja, jadi tahu tadinya begini ngegem seperti ini kan, Anda gerakkan ke supinasi dulu, stret, ibu jari pegang, ABD kan, stret. Buka sendiri otomatis dia. Nah, pertanyaannya gini, umumnya kan begini, genggamnya. Sepatu umumnya begini nih, genggam, ibu jari bebas. Tapi kadang-kadang ada terjadi genggam seperti ini, ibu jari di dalam. Lah gimana Pak kalau yang seperti ini? Itu dah. Nah, maka solusinya pakai teknik ini, gerakkan ke arah. Nah, buka toh, otomatis palmar. Sehingga dia buka, pegang aja di sini. Terus dia ada gini aja dia ngegem tapi udah di luar. Tinggal gerakkan begini nanti putar gini. Itu ya. Ya. Sesuai. Udah mulai. Sekarang tungkai dan pelvis ada 3 teknik. Pertama fleksi tungkai, kedua eksorotasi pada posisi ekstensi, yang ketiga dorsifleksi jari-jari kaki. Biasanya tak balik penggunaannya. Pertama dorsifleksi jari-jari dulu, lanjutin dengan fleksi tungkai, yang ketiga baru eksorotasi. Itu dilakukan beruntun. Kok beruntun kenapa Pak? Dorsifleksi jari-jari itu untuk menginhibisi spastis ekstensor spastis tungkai. Ya. Dengan dia terinhibisi berarti yang kakinya kenceng gini tadi jadi kendor. Kalau kendor tak gerakan ke arah fleksi. Dengan fleksi dia akan ada gerakan ke arah ABD eksorotasi. Sama seperti ini, gerakan ekso pada posisi ekstensi. Nah, caranya gimana Pak? Seperti ini. Copot sesuai. Kelihatan udah lapar. Udah makannya sehari berapa kali? Siang sore atau pagi sore? Pagi siang. Kuat nih. Salah itu ya, namanya ya. Kelamaan perut kosong. Kalau udah kali pagi sore. Sehingga relatif perut kosongnya itu jamnya sama, sekitar 12 jam. Saya kan 2 kali pagi sore. Tegang dong, kenceng, seperti ini. Yes, ini kan. Ya. Maka nomor 1 Anda dorsifleksikan dulu jari-jari. Jari-jari itu ibu melu enggak? Enggak, namanya sendiri ini ibu jari, ini jari-jari. Ibu, ini jari-jari. Jari-jari punya nama. Telunyuk, telunyuk, jarama itu batnya telunyuk. Ini ya, lihat, pegang pakai seperti ini. Kalau saya sukanya gini megangnya, kalau gede gini dari sini saya megang. Ya, ibu jarinya saja, ini juga. Nah, dengan seperti ini tak dorong ke arah ekstensi, dia kendor. Tadi lemas.
Dengan kendor, lututnya agak difleksiin. Nah, dah gak nekuk gitu dari dia. Orang ngentut ya. Dengan nekuk gini kan mudah toh bagi saya. Tinggal tak dorong ke arah fleksi kedua tungkai. Kalau ini saya tekankan ke arah perut, dia nanti pasiennya dia akan dorong ke arah ekstensi. Shot, ekstensikan. Dorong saya. Pakai kaki. Nah, muter sampai muter keluar. Ini loh. Dorongnya muter, ulangi. Muter. Nah, gini ya. Gitu ya, ulangi ya. Yuk. Yuk. Saya dorong ke saya. Langsung 3 pola. Ya. Ngendorin semua spatisnya sekaligus memfasilitasi dia menggerakkan tungkai lurus. Satu rangkaian. Anda di sini di tengahnya. Apa tuh tujuan saya di tengah ini? Anda enggak tujuannya saya? Ada menghambat supaya dia tidak. Paham tak? Nah, pola ADD-nya saya putus ini udah. Enak tuh ada yang seperti ini. Tinggal saya ngelatih untuk badan enak, cekel tangannya, ayo pull to sit, tarian ke arah duduk. Tinggal saya gini latih. Ya, nah ini saya ngelatih kekuatan kontrol kepala dan terang. Enak tuh akhirnya. Nah, saya geser ke sini, tarik ke depan, ke belakang, ke depan, terus peluk. Ya, sih tadi peluk tuh dikeplak. Gendok ya. Santai aja. Tengkurap. Tak minggir sih, gua buat tendang. Ya. Pada posisi tengkurap ini, ya, kepala taruh di atas tangan paling, tangan harus di atas kepala, seperti ini. Kalau mau ekstrem seperti ini, nah, ya, seperti ini. Kacamata ini dapat topi itu, tempatnya apa-apa. Ya urus aja. Dipegang diopeni, nanti aku pas aku tidak aku datang ngijoli mahal ya untuk gaji kuntek ngijoli. Kita angkat kepala itu akan ada gerakan ini ke arah ekstensi nanti diangkat nih dua-duanya tuh ya seperti ini saya angkat kepalanya nah jadi gerak gitu melatih gerak itu gampang hipnya mbak tanggulnya ini tungganya lurus yuk. Nah, sayang anak, iya, sayang anak, iya, enak toh, bermain atau ya, gerakan kepala responnya kakinya, sayang anak, kan itu kan mainan ya. Kalau angkat kepala, lengannya horizontal ABD seperti ini sekarang, ya, tak rubah toh posisi lengan, kepala saya angkat begini, set. Maka ini untuk memfasilitasi ekstensi spine, dia akan kencang nih. Jadi pasien yang sukanya diduduki dungkro wae, fasilitasnya seperti ini nanti. Gitu ya. Nah. Terus kalau kita posisikan ini begini, dua-duanya sih. Kepala saya angkat pada posisi side fleksi, jadi dia kita tarik ke arah side fleksi dulu satu sisi, saya ke arah mana ini kiri, saya angkat, responnya nanti yang ini tuh akan begini loh, nama sanduk. Enak toh gerak seperti itu. Nah. Jadi side fleksi dulu, angkat, yuk. Paham toh? Terus kalau ini tak ganti, ini biar tak turunin di sini ya kan? Saya ganti geser ke kanan, nih saya posisinya ke kanan, tak angkat, ini gantian. Nah, apa yang terjadi? Merayap, merangkak. Jadi ngelatih merayap itu cukup gampang, cuma saya nggak di sini, saya di atas.
Paham tak? Kan saya tak terangin ini masalahnya. Sehingga nanti kalau saya mau melatih dia merayap itu cukup saya dari sini. Ini lurusan, saya fleksikan, angkat, jret. Nah, di sini saya angkat, jret. Ojo balik. Kakinya ojo balik tetap. Yo. Kiri yo. Ah, ngono lho. Terus ngono seperti itu kan jadi geser kaki. Paham tuh maksud saya? Nah, sehingga gerak aktif dia merayap. Merayap itu adalah mau apa itu ambulasi pertama kali. Jadi kita tuh ada fase merayap. Kalau nggak percaya besok kalau kamu udah punya bayi, taruh aja di lantai yang licin. Tunggu dulu ya, pindah tempat nanti. Jamin itu. Nah, dia merayap. Apedal, ya kan? Apedal itu kemampuannya merayap. Apedal tahu nggak? Apedal itu tanpa pijaan. Itu levelnya masih di spinal brainstem. Tanpa pijaan itu adalah merayap. Kalau 4 pijaan merangkak, 2 pijaan berjalan. Itu ya. Pondok. Aduh, tanya ya, selalu. Ya, gitu ya. Lainnya nanti diterusin. Gampang lainnya. Jadi contohnya supaya nanti tekankan ke abdomen seperti tadi loh, fleksi abdomen tekan dorong jret itu nanti gerakan lengannya nyek gitu. Terentang aja sekali lagi. Untuk nomor 5 yang supaya nanti fleksi ABD tekan ke abdomen ada fasilitasi gerak ke depan. Caranya gini, lengannya posisikan dulu seperti ini. Dua-duanya. Saya pengen lengannya dia bergerak, maka saya cukup dari sini. Tak tekuk saya. Posisikan ABD, saya tekankan ke perut. Zret, lengan ke arah saya, dua-duanya. Iya. Seperti ini. Gitu ya. Yuk, tuh. Angkatnya gitu tuh. Kalau udah seperti itu kan enak. Tak tekan gini, tak pegang tangannya, ya kan? Tak balik ke pelan-pelan. Set. Saya ngelatih pull to sit. Nah, latih kontrol kepala. Tinggal gitu. Gitu ya caranya ya. Nah, tuh. Sampai pucet ya saya. Ras apa ya? Enggak. Shooting, fleksi headron dan sebagainya kayaknya mudah ini. Oke, duduk fleksi headron, coba duduk seperti tadi duduk yakin aja. Nah, kan ini udah fleksi hip ini. Kalau Anda posisikan duduk seperti ini, tinggal kita lakukan forward perang. Ya, ABD sudah tadi ya. Baik, saya tinggal dorong perang ke depan seperti ini. Zret itu aja nanti ya. Kita dorong dari belakang seperti ini. Maka nanti dia akan ngangkat kepala. Gitu loh. Paham? Jadi seperti ini untuk melatih dia ngangkat kepala itu cukup saya dorong perangnya ke depan. Set, angkat. Nah, kalau dia tadi gini terus, hingga terus dong. Nah, gitu tuh ya. Dorong aja ke depan. Set, angkat. Paham? Terus ada juga untuk kedua lengan ADD pada posisi lurus. Ini tinggal saya posisikan gini. Nah, ADD lurus kan. Nah, caranya gitu. Straight itu untuk stabilisasi shoulder gitu. Kontrol ini. Stabil dia. Hanya diginiin aja. ADD posisi lurus, disilangkan gini loh. Terus kalau dia dungkruk era umum, itu kan ya, seperti ini dungkruk banget. Supaya Anda negak gini susah toh. Cukup Anda dorong di bagian belakang ke depan. Sternum ini Anda tekan pakai ini. Ini ya, sternumnya ini. Back tekan ke belakang ke depan. Neck. Dia tegak. Keren tuh tegak ini. Sehingga dia tidak bungkuk terus gitu loh. Enggak ngecesan terus.
Ya terus nih link dan seterusnya ini gampang fleksi A formasi induk refleksi saya udah selesai ya. Nah, ya selesai.